Desika Taufik dengan NIM 251101014 dari Program Studi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan penyelesaian studi kasus mengenai dinamika kepemimpinan dan manajemen di Puskesmas B, Kabupaten A. Analisis ini akan menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan di lapangan seringkali tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, melainkan juga dipengaruhi kuat oleh kualitas kepemimpinan dan manajemen organisasi di dalamnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, latar belakang permasalahan. Permasalahan di Puskesmas B muncul akibat menurunnya partisipasi staf dan belum tercapainya beberapa indikator indeks keluarga sehat. Kondisi ini dipicu oleh gaya kepemimpinan pemimpin baru yang kurang komunikatif serta belum optimalnya koordinasi internal. Situasi tersebut berdampak pada kinerja pelayanan kesehatan dan memerlukan perhatian dari Dinas Kesehatan sebagai pembina. Selanjutnya, peran pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, pihak-pihak yang terlibat meliputi Kepala Puskesmas, berperan sebagai pimpinan utama, tenaga kesehatan seperti ahli gizi, bidan, dan perawat, serta pegawai senior maupun junior. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten A berperan sebagai pembina dan pengawas puskesmas. Setiap pihak memiliki tanggung jawab dan posisi yang berbeda, yang mempengaruhi dinamika masalah. Lalu ada posisi dan kepentingan. Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda. Kepala Puskesmas ingin meningkatkan kinerja dan menunjukkan keberhasilan kepemimpinannya. Para pegawai berharap lingkungan kerja yang kondusif, komunikatif, yang baik, serta penghargaan terhadap pengalaman dan kontribusi mereka. Sementara Dinas Kesehatan berfokus memastikan program berjalan sesuai dengan target. Ketidakseimbangan kepentingan ini yang membuat masalah menjadi muncul. Lalu ada peran ahli gizi. Ahli gizi mempunyai peran yang penting dalam memantau pertumbuhan balita dan mencegah stunting. Mereka memberikan edukasi gizi ke ibu hamil dan balita, serta mendampingi keluarga beresiko. Tetapi, jika indikator indeks keluarga sehat tidak tercapai, itu bukan sepenuhnya dari kesalahan ahli gizi, karena keberhasilan program juga tergantung oleh kerjasama tim dan dukungan pemimpin. Selanjutnya, tindakan yang harus dilakukan oleh ahli gizi. Agar permasalahan tidak terjadi dan tidak terulang lagi, ahli gizi perlu memperkuat koordinasi dengan bidan dan tenaga kesehatan lainnya, serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan posyandu, serta menyusun intervensi gizi berbasis data. Selain itu, komunikasi terbuka dan profesional dengan pimpinan terkait kendala di lapangan juga sangat penting agar solusi dapat dirumuskan bersama dan program berjalan lebih baik dan efektif. Lalu ada penilaian surat peringatan. Keputusan Kepala Puskesmas untuk mengeluarkan surat peringatan pertama tidak sepenuhnya itu tepat. Tindakan ini dilakukan tanpa evaluasi dan dilakukan tanpa dialog terlebih dahulu, sehingga berpotensi menurunkan motivasi, menimbulkan konflik internal, dan merusak hubungan kerja antar pemimpin dan pegawai. Pendekatan hukuman tidak menyelesaikan akar masalah, melainkan hanya menimbulkan ketegangan. Lalu ada strategi Kepala Puskesmas.
Sebagai pemimpin, kepala puskesmas sebaiknya menerapkan kepemimpinan partisipatif dan komunikatif. Libatkan staf dalam evaluasi, dengarkan masukan, dan fokus pada kerja sama tim. Kepemimpinan yang baik bukan hanya soal target, tetapi juga soal mengelola dan kolaboratif. Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan. Jika menjadi Kepala Dinas Kesehatan, langkah yang harus dilakukan adalah memberi pembinaan dan supervisi ke Kepala Puskesmas, memfasilitasi komunikasi dan mediasi antara pimpinan dan staf, serta monitoring program PISPK. Tujuannya adalah agar masalah bisa diselesaikan objektif dan tidak terulang lagi. Dan yang terakhir ada dampak intervensi dan pembinaan. Intervensi kepala dinas akan membawa dampak positif berupa membaiknya komunikasi, iklim kerja, serta meningkatnya kinerja dan mutu pelayanan kesehatan. Namun, ada juga dampak negatifnya, yaitu potensi ketergantungan arahan dari atasan. Karena itu, pembinaan oleh Badan Kepegawaian sangat penting untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan, etika komunikasi, dan pemahaman serta kewajiban staf. Demikian presentasi dari saya mengenai penyelesaian studi kasus manajemen kesehatan di Kabupaten A. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.